Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Nana dari Divisi Kominfo. Selamat datang di podcast kami HMPS Akuntansi S1, program baru dari YouTube kami yang bakal ngobrolin kegiatan kami di HMA. Di episode perdana ini, kita kedatangan sosok yang pastinya tidak asing lagi, yaitu Ketua HMA periode 2024-2025. Siapa lagi kalau bukan Mbak Aldina Selavi. Halo Mbak Aldina, gimana kabarnya nih? Halo Mbak Nana, Alhamdulillah baik. Nah, udah di penghujung masa jabatan, udah mulai santai atau masih banyak kegiatan? Kalau ngomongin santai belum sih Mbak, kan kita belum LPJ-an ya. Mungkin santainya habis LPJ-an. Ya, betul banget. Nah, oke, sebelum bahas lebih jauh, boleh dijelasin dulu kepada teman-teman yang lagi nonton, sebenarnya apa sih HMA itu dan kegiatannya apa aja ya? Oke, HMA itu apa? Kalau ngobrolin HMA, sebenarnya HMA itu singkatan. Kalau misal yang fullnya ya, itu HMPS Akuntansi S1 atau Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi S1. HMA ngapain aja sih? Sebenarnya HMA itu organisasi yang mewadahi mahasiswa akuntansi untuk terus berkembang gitu Mbak. Untuk lingkupnya apa aja, tentu aja di organisasi ini lingkupnya akademiknya ada, non-akademiknya itu juga ada gitu Mbak. Oke, nah sepanjang satu periode ini pastinya banyak program kerja yang udah dilaksanain ya. Nah, menurut Mbak Aldina, program kerja apa yang menjadi unggulan dan kenapa? Kalau ngomongin program kerja itu banyak banget ya, kita hampir ada 70 program kerja. Cuma kalau ngomong yang proker yang unggulan itu ada beberapa Mbak. Yang pertama itu yang pastinya Accounting Festival, terus ada juga Olimpiade Akuntansi Nasional, terus ada juga Indonesian Essay Competition, itu Mbak mungkin. Nah, alasannya kenapa Mbak bisa jadi unggulan? Oke, kenapa bisa jadi unggulan? Karena udah tiap tahun nih Mbak kita ngelaksanain 3 program kerja ini dan alhamdulillah goals terus, dan ini program kerja unggulan yang pesertanya tuh hampir dari provinsi manapun tuh ada gitu Mbak, dan alhamdulillah membantu banyak mahasiswa, mau mahasiswa ataupun masyarakat umum untuk terus berkembang gitu Mbak. Oh, keren banget ya. Nah, ada nggak dampaknya untuk HMA sendiri atau untuk mahasiswa? Kalau ngomongin dampak tentu aja ada nih Mbak, karena kegiatan-kegiatan ini itu kita tunjukkan khusus untuk mahasiswa, ada juga untuk masyarakat umum sebagai tempat untuk berkembang ke arah yang lebih baik gitu Mbak. Oke, nah belakangan ini mahasiswa akuntansi kan diwajibkan untuk menggunakan PDH Accounting nih di hari Senin yang kayak aku pakai ini. Betul. Nah, boleh dijelasin nggak Mbak? Sebenarnya apa alasan atau latar belakang dari kebijakan itu? Oke, kalau ngomongin PDH Accounting ya Mbak, itu sebenarnya kalau kita narik sejarahnya, ini baru periode kedua Mbak. Yang dipakai Mbak Nana ini PDH-nya anak akuntansi. Kenapa kita wajibin? Sebenarnya ini sangat erat dengan dunia profesional gitu Mbak. Karena kan anak-anak akuntansi atau kita yang nanti di tempat kerja itu kita dituntut untuk rapi dan juga disiplin. Nah, dari PDH inilah sebagai bentuk identitas dan juga sebagai wadah dan juga tempat untuk kita belajar bagaimana sih nanti di dunia kerja rapi itu bagaimana dan disiplin terhadap peraturan itu bagaimana, begitu Mbak. Oke, nah kita ke topik selanjutnya ya. Oke. Nah, di HMA ini kan ada proker kaderisasi nih. Betul. Nah, mungkin bisa dijelasin Mbak, prokernya itu seperti apa dan bentuk kegiatannya itu apa? Oke, kalau ngomongin kaderisasi di HMA itu bunyinya kader muda Mbak. Ini itu merupakan salah satu program kerja yang fokus ke internal development. Di program kerja ini itu kami rancang sebagai ruang belajar dan juga adaptasi dari teman-teman yang mahasiswa cair, mungkin yang belum tergabung di anggota inti HMA. Jadi mereka masih ada tempat nih, bunyinya kayak magang di organisasi kayak gitu. Kita gimana caranya kita kasih tempat mereka buat coba terjun di dunia organisasi, tapi belum langsung ke yang intinya kayak gitu Mbak. Oke, nah ada nggak yang membedakan kaderisasi dari tahun ini sama tahun-tahun sebelumnya? Oke, ngomongin perbedaan jelas ada ya, namanya juga organisasi, kita harus ada inovasi gitu kan. Untuk kaderisasi atau kader muda di periode ini alhamdulillah banyak inovasi Mbak, dan terutama yang paling menonjol itu kan kita ada 4 proker nih Mbak. Ada proker malam keakraban dan juga saresehan, terus ada pelatihan desain, ada bina desa, dan yang paling paling terbaik lah di antara 4 ini itu ada namanya kajian Islami, dan alhamdulillah kemarin dilaksanakan begitu meriah. Kita juga mengundang Ustadz
itu kemarin Ustadz Wijayanto Mbak. Alhamdulillah itu mendapat banyak apresiasi, apalagi dari dekanat dan juga kebetulan pihak pusat ada Pak Rektor juga pas itu datang di acara itu. Keren banget ya Mbak. Betul. Nah, menurut Mbak Aldina jadi ketua HMA itu susah nggak sih? Aduh, ngomongin susah atau enggak jadi ketua, jelas pasti bukan hal yang ringan gitu ya Mbak, karena kan kita dikasih tanggung jawab itu juga sudah bentuk tantangan lah buat kita gitu. Oke, nah ada nggak tantangan selama menjabat dan mungkin solusinya itu apa Mbak? Oke, tantangannya sendiri sebenarnya bermacam-macam gitu Mbak. Dilihat dari gini aja deh, apa yang saya katakan pasti kan nanti diikuti oleh anggota-anggota saya, jadi sebagai cerminan apa yang saya katakan, terus apa yang saya lakukan juga harus konsisten, itu udah bentuk tantangan gitu. Sikap saya saat menghadapi krisis, terus cara memimpin tim, bahkan cara bersikap di luar saat dengan eksternal juga itu udah menjadi tantangan yang besar. Yang paling saya rasakan itu ketika menghadapi anak-anak yang berbeda-beda karakter itu Mbak. Karena kan menjadi ketua apalagi HMA itu ada 64 anggota, jelas lah karakternya berbeda-beda, jadi itu wah tantangan yang berat banget dan ya susah gitu lah. Mungkin ada solusinya, sudah ada atau belum? Kalau ngomongin solusi ya Mbak, sebenarnya kan saya juga tahapnya masih belajar. Untuk solusi itu semua jelas bersikap secara santai dan bersikap secara dingin itu diperlukan banget gitu. Untuk memahami karakter anak-anak memang kita harus ada pendekatan khusus lah, nggak bisa kita cuma duduk terus dengerin dua orang ngomong terus tanda tangan proposal atau sebagainya. Kita emang harus benar-benar ada pendekatan yang langsung ke anaknya gitu. Memahami satu persatu itu cukup membantu sih bagi saya. Oke, nah selain tantangan pasti kan ada kesenangannya nih. Betul. Nah, kalau boleh tahu bagian yang paling menyenangkan selama menjabat jadi ketua HMA itu apa? Tentu aja di balik tantangan-tantangan tadi yang saya sebutkan, pastinya adalah hal yang positif dan keseruannya gitu. Salah satunya itu ketika saya tuh lihat anggota-anggota saya, anak-anak saya, tim nih bisa tumbuh bareng gitu. Ketika kita bisa nyusun program kerja dari nol yang baru ide dan niat, terus program kerjanya jadi itu udah wah alhamdulillah nih, seneng banget gitu. Terus juga ketika lihat anak-anak nih yang awalnya tuh mungkin pemalu, terus saat di HMA dan setelah menjadi HMA itu mereka bisa lebih memahami value dirinya, kayak lebih percaya diri, itu udah wah menyenangkan sekali. Akhirnya ternyata gini ya rasanya bisa membersamai anak-anak itu. Oke, nah sebagai penutup dari Mbak Aldina sendiri, ada nggak harapan buat HMA ke depannya, baik untuk pengurus selanjutnya maupun secara organisasi? Oke, harapan untuk pengurus selanjutnya dan juga organisasi ya Mbak. Harapan saya untuk HMA ke depannya itu bukan cuma besar dari sisi organisasi, tapi juga lebih dalam makna dan juga dalam dampak gitu. Karena saya ingin HMA itu benar-benar menjadi wadah, terutama bagi mahasiswa akuntansi, bahkan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu secara luas untuk tumbuh, berkembang dan juga berprestasi baik dalam segi akademik maupun non-akademik gitu Mbak. Oke, ada pesan khusus nggak untuk pengurus selanjutnya atau kader HMA? Pesan khusus untuk pengurus selanjutnya ya, untuk periode selanjutnya, untuk kalian yang akan melanjutkan perjuangan kita nih kakak-kakak kalian, jalankan HMA bukan sebagai beban tapi sebagai sebuah kehormatan. Terus jaga nilai, kobarkan inovasi dan buktikan bahwa kalian itu layak menjadi bagian dari sejarah HMA. Lalu terus jaga api perjuangan ini, berani berubah, tetap rendah hati, berani bersuara, tetap bisa didengar, berani memimpin, tapi jangan lupa membersamai. Semoga HMA di tangan periode selanjutnya, di tangan kalian, bukan hanya bertahan, tapi bertumbuh. Bukan hanya berjalan, tapi meninggalkan jejak. Gitu Mbak Nana. Keren banget Mbak Aldina. Nah, nggak kerasa nih teman-teman, kita udah di penghujung episode. Terima kasih buat Mbak Aldina yang udah sharing-sharing cerita dan pengalamannya ya selama satu periode memimpin HMA. Nah, semoga obrolan hari ini bisa menjadi gambaran dan motivasi buat teman-teman yang mau aktif di organisasi, khususnya di HMA ini ya.
Buat yang penasaran sama kegiatan HMA 1 periode kita sebelumnya, jangan lupa nonton video profil yang udah tayang ya. Terima kasih juga buat kalian yang udah dengerin atau nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe biar gak ketinggalan episode seru lainnya ya. Aku Nana pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya ya. Dadah.